Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, ini ada dua bacaan. Jadi nanti kalau mendengar ada imam membaca Maliki yaumiddin, jangan kita salahkan. Karena ada dua qiraat. Ada Imam Qurra yang membaca Maliki yaumiddin, ma itu panjang dua harakat. Itu satu qiraat. Ada qiraat yang kedua tidak membaca panjang sama sekali. Jadi mereka membaca Maliki yaumiddin. Jadi ada dua qiraat. Kita yang biasanya kita pakai di sini yang dua harakat itu tadi. Maliki yaumiddin. Tapi kalau kita misalnya mendengar imam-imam yang jadi imam di belah-belah Afrika, mereka itu banyak mengamalkan yang bacaan yang tidak memanjangkan mim. Mereka baca Maliki yaumiddin. Tapi saat kita sholat, kalau di daerah kita ini tidak usah dibuat. Nanti ada jemaah yang menganggap itu salah, tidak betul imam ini, tidak betul baca Al-Fatihah. Sebetulnya betul, cuma jemaah itu belum tahu. Sama seperti qiraat-qiraat yang lain. Misalnya qiraat qalun itu berbeda dengan bacaan. Bacaan kita itu sekarang bacaan apa nih? Ada yang tahu? Cara baca Quran kita sekarang. Itu nama qiraatnya Hafiz an-Asim. Itu qiraat yang kita baca sekarang. Ada qiraat-qiraat yang lain lagi. Ada qiraat qalun, warash dan lain-lain sebagainya. Kalau qalun misalnya, itu setiap mim yang sukun itu dia baca dhammah. Ghairil maghdubi alaihim, kita alaihim kan? Dia baca alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dikira itu. Sama seperti kalau kita membaca alladzina yu'minuna bil ghaib, tapi dalam Quran yang lain dia baca alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi berbeda. Yang kita baca kita itu qiraat Hafiz an-Asim, itu bacaan yang kita pakai. Qiraat yang lain masih banyak ya. Baik, Maliki yaumiddin itu diterjemah dengan yang menguasai hari pembalasan, bukan hari agama ya. Ad-din itu bukan hari agama. Yang menguasai hari pembalasan. Tadi ada dua bacaan. Bacaan pertama dibaca dengan Malik, bacaan yang kedua dibaca dengan Malik. Apa beda keduanya? Kalau dibaca dengan Malik panjang, maka itu artinya yang memiliki, yang menguasai. Itu artinya. Maka jadi bahasa Indonesia itu milik saya itu. Milik itu asal bahasa Arab. Malaka, kan? Milkun. Malik itu yang memiliki. Yang memiliki itu biasa dialah yang menguasai, ya kan? Kalau ini handphone saya, milik saya, berarti saya berkuasa. Orang lain tidak boleh sembarangan buka-buka, tidak boleh sembarangan ambil, ya kan? Karena apa? Milik kita itu di bawah kuasa kita, ya. Itu maknanya kalau dibaca Malik. Tapi kalau kita baca pendek Malik, itu artinya apa? Raja. Maka ada terjemahan yang merajai, yang merajai. Jadi bahasa Arab itu beda-beda baris sedikit, berbeda artinya. Kalau dibaca malak, malak jadinya artinya malaikat. Gitu, ya. Baca Malik artinya yang memiliki atau yang menguasai. Dibaca Malik artinya raja. Kalau dibaca malak itu artinya malaikat atau malaikat-malaikat. Jadi huruf sama, baris saja di otak-atik sedikit, artinya sudah berbeda ya. Maliki yaumiddin, Allah Ta'ala yang merajai, Allah Ta'ala yang menguasai segala-galanya. Maka tidak ada yang memiliki sebenar-benarnya kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kalau kita lihat Allah Ta'ala sandingkan dengan yaumiddin, ya. Allah sandarkan ke hari pembalasan.
Allah Ta'ala yang berkuasa terhadap hari pembalasan. Mungkin kita bertanya, bukankah sekarang Allah juga yang berkuasa? Ya kan? Kenapa pada ayat ini Allah Ta'ala sebut Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan? Hari pembalasan itu kan nanti pada hari kiamat. Sedangkan kita berkeyakinan bahawa sejak dunia ini dicipta Allah Ta'ala pun Allah yang menguasainya, Allah yang memilikinya. Ya kan? Bahkan Allah sampai mengatakan Qulillahumma malikal mulk. Allah itu raja daripada semua raja, yang menguasai daripada semua penguasa. Kenapa disandarkan di sini Malik Yaumiddin? Allah itu raja atau penguasa hari pembalasan? Jawabannya, karena di dunia ini masih ada orang-orang yang Allah pinjamkan kuasa. Di dunia ini masih ada orang-orang yang Allah pinjamkan kuasa. Seorang bos, dia berkuasa terhadap karyawannya. Seorang pemimpin berkuasa dia kepada rakyatnya. Begitu juga masih kita temukan ada raja, ada sultan, segala macam. Artinya Allah masih meminjamkan kuasa di dunia, sehingga kan masih ada orang yang mengatakan saya raja, saya penguasa, dan memang Allah Ta'ala beri. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, tu'til mulka man tasha. Allah beri kuasa kepada siapa saja Allah kehendaki. Siapa yang dapat kuasa hari ini, itu kehendak Allah, kehendak Allah. Maka saat Allah berikan penguasa yang baik, itu rahmat dari Allah Ta'ala. Ketika didatangkan penguasa yang buruk, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang demokrasi bilang kuasa itu di tangan rakyat, orang yang berakidah mengatakan kuasa itu di tangan Allah. Jangan sampai kita tertipu itu, karena terhanyut dengan dunia politik, mungkin sampai berkuasa di tangan rakyat. Tidak, kuasa di tangan Allah. Memang betul rakyat yang memilih mencoblos, tapi yang menggerakkan hatinya memilih fulan, yang menggerakkan tangannya memilih fulan, yang membuat kaki dia bisa melangkah ke TPS itu siapa? Allah. Maka yang memberi kuasa itu Allah Ta'ala. Ya. Tapi walaupun begitu, di dunia ini masih ada orang yang mengaku sebagai raja, masih ada yang mengaku sebagai penguasa, dan kita pun mengatakan dialah penguasa. Di akhirat tidak ada. Maka Allah nyatakan Malik Yaumiddin, Allah yang merajai, Allah yang menguasai hari pembalasan. Raja dengan rakyat jelata sama saja dan tidak ada. Pemimpin di dunia dengan rakyat di dunia sama saja di akhirat. Orang yang banyak hartanya sehingga akan ada kuasanya di dunia ini dengan orang yang paling miskin sama saja di akhirat. Tidak ada beda. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada semua makhluk saat kita dihimpunkan, innal awwalina wal akhirina majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Saat nanti dihimpunkan di sana, Allah Ta'ala bertanya, limanil mulkul yawm. Siapa yang punya kuasa hari ini? Siapa pemilik kekuasaan hari ini? Allah bertanya. Siapa? Dulu kamu merasa punya kuasa. Siapa? Coba tunjukkan. Semua menjawab, lillahil wahidil qahhar. Penguasa hari ini hanya tertentu bagi Allah Subhanahu. Tak ada penguasa yang lain. Maka kalau kita tak jadi penguasa di dunia, tak payah kita bersedih. Nanti akhirnya sama saja tidak ada beda. Ya, tidak ada beda. Nanti kita dibangkitkan di sana tidak ada yang memakai mahkota. Bagaimana kita dibangkitkan? Disebut dalam hadis Aisyah. Kita nanti dibangkitkan dari kubur kita. Ya. Yang pertama itu hufatan, uratan, ghurlan. Apa maksudnya? Yang pertama berkaki ayam. Tidak ada yang pakai sandal, tidak ada yang pakai sepatu. Itu keadaan tidak saja dibangkitkan. Yang kedua uratan. Mohon maaf, tidak ada sehelai benang. Jadi jangan bayangkan yang nanti berjubah-jubah putih di padang mahsyar itu bayangan yang keliru. Yang ketiga untuk laki-laki tidak berkhitan. Seperti saat kita lahir, kama bada'nakum awwala marrah.
Begitu. Saat Aisyah mendengar penjelasan Nabi, Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an?" Wahai Rasulullah, apakah nanti saat itu laki-laki dan perempuan sama-sama? Sehingga kan sebagian bisa melihat sebagian. Aisyah kan bertanya begitu. Karena Aisyah ini wanita yang sangat wanita yang sangat sopan. Gelisahnya kalau ada orang lain melihat auratnya. Beda dengan sekarang. Sekarang sebenarnya ditutupin sama dia. Semakin ramai yang lihat auratnya makin ramai. Ya kan? Makanya ada aplikasi-aplikasi yang sekarang yang menunjukkan aurat perempuan. Dan memang mereka gemar di situ. Ya Alhamdulillah. Maka sampai ada ungkapan mengatakan, ketika sifat malu wanita itu sudah hilang, maka hancur dunia ini. Harta yang paling berharga bagi perempuan itu sifat malu. Ketika sifat malunya sudah hilang, kacau. Maka saat Allah menjelaskan anak perempuan Nabi Syuaib, jadi saat Nabi Musa itu kan pergi ke negeri Madian. Saat sampai di negeri Madian itu Nabi Musa melihat banyak orang antri ngambil air. Dan Nabi Musa tanya, ada apa ini? Rupanya ada yang mengganggu di sumur itu. Dibantu oleh Nabi Musa sehingga kan bisa balik cepat. Setelah balik cepat, Nabi Syuaib heran, kok cepat kali balik? Biasanya kan lama gitu, antri panjang gitu. Lalu kedua putrinya cerita, tadi ada pemuda yang membantu kami, makanya kami bisa cepat balik. Disuruh dipanggil. Allah menceritakan saat putri Nabi Syuaib berjalan di depan Nabi Musa, Allah Ta'ala sebut dia tamshi istihya, dia berjalan dengan penuh rasa malu. Itu wanita zaman dulu. Kalau sekarang sengaja dia buat depan sendiri biar elok otak laki-laki di belakang. Sengaja. Sama banyak yang lupa diri laki-laki dulu, dia tidak berbini di rumah. Wanita zaman dulu tidak, makanya di dalam fikih itu ada disebut wali mujibir. Ini kalau dijelaskan di konteks orang sekarang agak masuk akal sama mereka. Apa wali mujibir itu? Wali yang ada kuasa untuk memaksa ke putrinya untuk menikah. Siapa itu? Ayah dan kakek. Ini wali mujibir namanya dalam fikih. Jadi dalam fikih klasik kalau kita paham ini, dua orang ini punya kuasa untuk menikahkan yang di bawah perwalian mereka, ya, anak perempuannya atau cucu perempuannya, ya, untuk menikahkannya, walau tanpa seizin dia. Itu kalau dibilang sekarang tuh nggak masuk akal semua. Makanya banyak orang tua sekarang tuh lucu juga. Kau cari sendirilah. Ya nggak suruh dia cari sendiri, bahaya nanti. Kau cari sendiri, ya. Itu kan populer itu sekarang. Kenapa itu ada dulu? Karena dulu wanita-wanita zaman dulu itu solehah rata-rata, tidak kenal pergaulan, tidak kenal laki-laki. Yang tahu laki-laki itu siapa? Ayahnya sama kakeknya. Makanya mereka diberi kuasa. Kalau sekarang bapaknya tidak tahu apa-apa, anak perempuannya tidak pergi ke mana-mana. Jadi dunianya memang terbalik. Kalau zaman dulu, makanya itu ada wali mujibir namanya. Kalau disampaikan ke orang sekarang yang tidak paham konteks kehidupan zaman itu, dia itu merasa, oh itu nggak bagus. Padahal sebenarnya problemnya begitu. Karena zaman dulu anak-anak gadis itu pemalu. Makanya disebut izin, kalau seorang ayah meminta izin ke putrinya untuk menikahkannya, diam itu pun sudah dikira izin. Kenapa? Karena anak-anak perempuan itu cenderung pemalu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin masih ada, tapi sudah tak seberapa. Banyaknya malu-maluin malah. Oke, jadi Malik Yaumiddin, kita kembali kepada ayat Allah Ta'ala ini. Allah yang menguasai nanti saat hari pembalasan itu, di mana kita dibangkitkan tadi tidak memakai sendal berkaki ayam lah, tidak ada memakai pakaian sama sekali dan tidak berkata. Aisyah tanya, ar-rijal wan nisa jami'an, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan saat itu bersama-sama? Sehingga kan sebagian bisa melihat sebagian, kata Aisyah. Lalu apa jawaban Nabi? Al-amru asyaddu min ayyatul ba'd. Keadaan saat itu jauh lebih dahsyat daripada mikir untuk melihat orang. Kalau kita berada dalam posisi yang sangat genting,
kepikiran tidak melihat orang. Saya kasih analogi, ibaratnya contohnya kita tinggal di satu kampung. Orang kampung kan biasa mandi di mana? Di sungai. Orang-orang kampung itu masih banyak mandi di sungai. Bayangkan, mohon maaf saja di ceritanya, lagi buang air dia, tiba-tiba muncul harimau. Kira-kira apa yang dia lakukan? Lari saja atau pakai celana? Ya udah mau di depan mata nih. Apa kira-kira yang dia lakukan? Lari atau pikir pakai celana dulu? Lari. Tidak pikir itu sih, saya mau pakai celana, nggak pikir itu. Kenapa? Dalam pikiran dia bagaimana selama dari terkaman harimau itu toh. Pikir yang lainnya. Ini kejadian benar nih. Tahun berapa tuh gempa yang besar di mana? Sampai untuk hotel Ambacang namanya. Saya lupa tahun berapa. Ada teman saya dulu di pondok, itu bapaknya toke. Kebetulan saat itu lagi nginap di Padang. Itu lagi di hotel, pas lagi di kamar mandi. Orang di kamar mandi kan tidak ada yang menutup orang. Mana ada orang kamar mandi menutup orang? Mana ada? Itu namanya tidak lagi di kamar mandi itu. Kalau kita di kamar mandi memang lagi tidak tutup aurat. Namanya juga di kamar mandi. Datang gempa tuh, gua yang begini. Apa yang dia buat? Lari keluar. Lari keluar, mohon maaf, tak begitu. Apakah dia terpikir? Apakah orang lain terpikir tentang dia? Tak terpikir. Setelah reda mungkin baru kan. Tapi kalau saat ini tidak terpikir, bayangkan itu baru kejadian-kejadian dunia. Di akhirat itu, masya Allah. Bayangkan Nabi sebut matahari itu didekatkan biqadri mailin, hanya 1 mil saja jaraknya dengan kita. Ada orang nanti keringat dia sampai menenggelamkan tumit kakinya. Ada yang sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke bahu. Bahkan dikatakan dalam riwayat, ada nanti mengucur keringatnya sampai 70 hasta dari tempat dia berdiri. Keadaan seperti itu, kira-kira kita masih mikir tidak? Dia tidak pakai celana, tidak pakai baju, masih mikir? Tidak mikir. Bayangkan dengan orang tua sendiri tidak peduli saat itu. Anak sendiri tidak peduli. Faidah ja'atis shakhah, kalau datang hari kiamat, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saat itu seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anak. Ini satu lari. Padahal di dunia ini kalau kita ada masalah, ke mereka lah kita paling pertama cerita. Kalau masih ada saudara, kita ngadu ke saudara. Kalau masih ada mak dan ayah kita cerita ke mereka. Tidak ada mereka, kita cerita ke pasangan kita. Tidak ada mereka cerita ke anak. Inilah biasa prioritas kita. Ya? Inilah biasa prioritas. Anak biasa ngadu ke orang tua biasa ngadu ke anak. Itulah biasa berputar di sini. Tapi saat di akhirat ini masing-masing lari. Firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Oh, kenapa tidak peduli? Karena itu tadi keadaan saat itu sangat genting. Keadaan saat itu sangat genting. Sehingga tidak ada lagi yang berpikir untuk siapa-siapa, hanya terpikir dalam pikiran dia bagaimana dia selamat pada saat itu saja. Bagaimana dia selamat pada saat itu aja yang terpikir. Tidak memikirkan yang lain-lain. Makanya ayat Malik Yaumiddin ini ayat yang betul-betul mestinya kita tadabbur, kita renungkan tentang hari akhirat. Tentang hari akhirat. Jadi ini ayat yang mengingatkan kita akan hari akhirat. Di mana pada hari akhirat itu nanti akan dibalas semua amal perbuatan kita. Ad-din itu lebih kurang sama akar kaitannya dengan dain. Dain itu artinya hutang. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat paling panjang dalam Al-Quran itu ayat cerita hutang, atau bahasa mudahnya ayat tentang transaksi non tunai. Jadi hutang itu bukan sekedar pinjam meminjam, termasuk non tunai sebenarnya itu juga hutang namanya. Tapi kita kerenkan sedikit bahasanya, kredit. Kredit itu apa? Hutang itu namanya.
Atau kita transaksi dengan sesuatu barang tapi tidak yadan biadin, tidak langsung, itu ngutang juga namanya. Kita kasih duit, kita barang belum datang, itu ngutang juga namanya. Karena tidak cash. Jadi yang disebut cash itu harus yadan biadin. Kita kasih barang kita, uang kita dapat apa yang kita inginkan. Itu namanya yadan biadin. Kalau selain dari itu artinya non-tunai. Itu ayat paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtuhu. Surah Al-Baqarah ayat 182. Ayat 182. Surah Al-Baqarah. Itu ayat paling panjang. Makanya itu menjelaskan kepada kita juga bahwa Islam itu bukan sekedar berbicara ritual di atas sejadah, tapi Islam itu berbicara di dunia ekonomi, di dunia bisnis, itu berbicara di situ. Bahkan ayat paling panjang dalam Al-Quran itu bukan cerita sholat, tapi cerita tentang kalau sekarang ini kita tarik ke ekonomi, ke bisnis, begitu. Jadi Yaumiddin itu artinya hari pembalasan kalau kita terjemah. Kenapa disebut hari pembalasan? Sama akar kata dengan hutang. Kita kalau memberi hutang kepada orang, apa yang kita tunggu? Tunggu dia balas kembali, ya kan? Kita tunggu untuk dia kembalikan kembali. Sama kita juga hari kiamat itu sebut Yaumuddin karena itu hari di mana nanti dibalas kembali semua amal perbuatan kita. Kita kan berjanji kalau minjam hutang, kalau ada orang berhutang misalnya disebut saya berhutang sebulan, sampai nanti sebulan itu dia berjanji untuk mengembalikan walaupun banyak yang ingkar kan. Sampai sekarang orang bilang tidak ada cerita nasi hutang lagi katanya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau bayar hutang. Sebenarnya dalam Islam memberi hutang itu sangat besar pahalanya dalam Islam. Karena memberi hutang dalam Islam itu masuk dalam konsep ta'awun, tolong-tolong, sangat besar pahalanya. Kalau kita beri pinjaman ke orang, misalkan kita kasih tempo selama 1 bulan, itu ibaratnya selama 1 bulan itu full kita nolong dia. Pahalanya itu besar sekali. Kalau dia nggak sanggup bayar, bagaimana dalam Islam? Dalam Islam itu ada 2 opsi. Opsi pertama, kasih dia masa tangguh. Misalkan udah sampai tempo nih, dia bilang nggak ada duit, tapi jujur lah, nggak ada duit, ada masalah. Dalam Islam itu maksudnya apa? Kasih tempo, kasih tangguh. Oke, udah dibalik. Di atas itu lagi yang paling tinggi, jadikannya sedekah. Paling tinggi. Tapi ini tidak banyak yang mampu. Karena saat orang pinjam pun dia pun sedang butuh sebenarnya, cuma belum dipakai ya kan. Itu dalam Islam. Tapi sekarang konsep pinjam meminjam sekarang itu malah mencari keuntungan. Makanya di situ ribanya datang, ya kan? Makanya ada disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu gimana? Atau riba nasiah namanya. Jadi riba nasiah disebut juga riba jahiliyah. Bagaimana dia itu? Riba jahiliyah atau riba nasiah itu orang jahiliyah itu begini. Ada orang pinjamnya kasih pinjaman. Misalnya tempo selama seminggu, ya kan? Sampai 1 minggu nanti itu diminta bayaran, tidak dikasih atau belum ada, dia akan bilang antara 2, ya kan? Kamu bayar sekarang atau kamu bayar minggu depan, tapi dendanya sekian. Sekarang kita kan juga gitu kalau pinjam kan. Yang paling ngerinya lagi pinjam sekarang. Saya tidak pernah pinjam ya, cuma dengar-dengar. Saya lebih baik saya beli second daripada kredit. Tidak mau saya beli mobil pun mending saya beli yang second, asalkan cash daripada kredit. Sebisa mungkin. Saya anti betul. Jadi lebih baik kita membangun investasi di mana nanti bisa kita berikan ke apa yang kita perlukan daripada kredit. Yang saya dengar orang kalau minjam ke bank itu malah kadang-kadang tidak dapat full seperti yang dituliskan. Allah alam betul atau tidak. Saya tidak berpengalaman. Tapi ada cerita yang saya dengar begitu. Misalnya dipinjam 100 juta, tertulis 100 juta, itu bisa diterima di tangan itu nggak full kadang-kadang, kurang sedikit. Bayarnya melonjak lagi entah berapa persen. Tergantung berapa lama ya kan. Kalau yang menggadaikan SK kadang-kadang 5 tahun. Nanti kalau dihitung itu berapa tambahnya? Allah, bisa bertambah jadi 30 juta ya kan. Jadi
Jadi 130 mungkin malah ada yang sampai 110 juta. Nah, itu semua riba. Itu semua riba. Baik, kita kembali ke ayat. Jadi disebut Yaumuddin, hari pembalasan, karena nanti pada hari kiamat itu Allah satu-satunya yang berkuasa, dan saat itulah nanti dibalas semua amal perbuatan kita. Ya. Saat itulah nanti dibalas semua amal perbuatan kita. Tidak ada satu amal perbuatan kita pun yang luput dari situ. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, ya. Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nanti saat kita sudah dibangkitkan daripada kubur, maka akan dibentangkan, dibukakan, diperlihatkan kepada kita yang terbuka. Lalu Allah perintahkan, iqra kitab, bacalah catatan amal perbuatan kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah kamu yang menghisap dirimu pada hari ini. Bukan berarti tidak ada hisab lagi, ada, tapi saat orang melihat catatan amal perbuatan itu pun dia sudah tahu kira-kira di mana tempatnya. Maka dalam Al-Quran Allah sebut ada ashabul yamin dan ada ashabul shimal. Ashabul yamin itu kalau terjemahan bahasanya golongan kanan, ashabul shimal itu golongan kiri. Itu golongan kanan ini artinya orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanan sebagai pertanda bahwa isi catatan amal perbuatan mereka ini penuh dengan kebaikan. Kalau yang sebelah kiri itu mereka yang lebih dominannya adalah amal-amal keburukan. Allah sebut dalam Al-Quran, saat ashabul yamin menerima catatan amal perbuatan mereka sebelah kanan, mereka begitu gembira. Sampai dia berkata kepada orang, "Hau kitabnya, baca nanti catatan amal perbuatan saya." Ibarat kita, kalau ada anak sekolah, dia dapat nilai bagus semua, A semua, suka nggak nunjuk-nunjukinya sama orang? Pasti suka nunjukinya sama orang. Kenapa? Nilainya bagus. Tapi kalau buruk, sama orang tua itu kadang-kadang disembunyikan. Nah, makanya guru sekarang kalau menerima rapor, orang tua diikutkan. Kalau zaman dulu anak itu dia ambil. Sekarang orang tua ikut ngambil rapor. Nah, jadi nanti akan dibalas semua amal perbuatan kita, sampai yang paling dari yang paling kecil sampai paling besar. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sekecil apapun Allah balas, keburukan sekecil apapun Allah Ta'ala balas. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, ketika nanti orang-orang yang banyak dosa itu menyaksikan itu, mereka heran sampai berkata, "Ma li hadzal kitab?" Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Yang kecil sampai yang besar ada di situ. Kalau kita di dunia ini, masih ingat tak apa yang kita lakukan kemarin? Detilnya tidak ingat. Itu baru kemarin. Secara detil 100% apa yang kita lakukan kemarin kita lupa. Seminggu yang lalu lebih lupa lagi, sebulan yang lalu lebih lupa lagi, setahun 2 tahun yang lalu lebih lupa lagi kita. Tetapi nanti di akhirat, saat itulah kita diingatkan kembali, diperlihatkan kembali apa semua yang pernah kita lakukan. Sampai-sampai amal perbuatan yang dulu kita sudah lupa, kembali ingat karena dihadirkan di hadapan mata kita. Mungkin 15 tahun yang lalu kita buat, 15 tahun yang lalu. Lupa dah kita sampai sekarang kesalahan yang kita buat itu. Tapi nanti hadir di hadapan mata kita. Begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan yang kita buat dulu, dah lupa kita sekarang, lupa kita pernah tolong dia. Nanti akan hadir di, itulah Yaumuddin, hari pembalasan. Jadi ayat Allah Ta'ala ini ayat yang perlu mengingatkan kita akan hari akhirat, bahwa akan ada hari pembalasan untuk semua amal perbuatan kita. Jadi setiap kita baca, renungkan dalam hati, Maliki Yaumiddin, renungkan dalam hati kita bahwa di akhirat tidak ada kuasa kita, tidak ada kuasa harta, tidak ada kuasa yang lain-lain, yang berkuasa hanya Allah. Dan saat itu Allah pasti akan membalas semua amal perbuatan kita. Dan kalau kita tahu bahwa semua amal perbuatan kita akan dibalas, mestinya kita lebih berhati-hati dalam hidup kita, ya kan? Mesti lebih berhati-hati dalam hidup. Baik, apabila dibacakan Maliki Yaumiddin, ya,
Apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan. Ya. Baik, kita